Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami akan menjelaskan tahap redesign dari login page Wikipedia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Tim kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Akil Wijidan, dengan NIM akhir 62. Lalu ada Rifki Septian dengan NIM akhir 125. Kemudian latar belakang dari Wikipedia sendiri, Wikipedia merupakan ensiklopedia gratis yang dibuat dan dikelola oleh relawan di seluruh dunia. Situs ini didirikan pada tahun 2001 oleh Jimmy Wales dan juga Larry Sanger. Artikel Wikipedia dapat diedit oleh siapa saja yang memiliki akses internet, sehingga informasinya dapat terus diperbaharui secara signifikan. Kemudian pentingnya halaman login. Jadi halaman login adalah gerbang utama untuk mengakses informasi sensitif dan juga pribadi. Jadi desain yang baik dapat membantu mencegah akses tidak sah dan juga serangan cyber. Pengalaman login yang mulus dapat meningkatkan retensi pengguna karena pengguna lebih cenderung kembali jika mereka tidak mengalami masalah saat login. Kemudian ada kompetitif analisis. Kompetitif analisis atau analisis kompetitif merupakan proses menyelidiki kompetitor langsung dan juga tidak langsung, dan menilai kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang rencana dan posisi pasar pesaing, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Jadi analisis ini memberi wawasan yang berguna tentang bagaimana mengelola bisnis, menemukan peluang pasar, dan keputusan desain apa yang harus dan tidak harus dibuat. Kemudian ada competitive analysis step by step. Yang pertama itu tentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian buat daftar beberapa kompetitor, lalu mengidentifikasi fitur dan juga alur utama, kemudian menganalisis data, dan juga yang terakhir tentukan langkah selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti. Saya serahkan ke Mas Afif. Oke, di tahap pertama kita menentukan tujuan dulu nih. Nah, tujuan yang kita tentuin ada 3. Yang pertama, menyegarkan estetika visual agar lebih menarik dan modern. Jadi harapan kita ya, setelah melakukan kompetitif analisis ini, setelah kita membuat redesign, itu tampilan estetika visualnya, secara estetika visual, itu jadi lebih bagus gitu, lebih modern dan lebih menarik. Lalu yang kedua, meningkatkan user experience dengan memperbaiki navigasi pada website. Nah, jadi dari yang kita notice nih, tampilan login Wikipedia itu nggak ke tengah gitu, jadi dia nggak responsif. Jadi navigasinya tidak terlalu baik, yang mana mempengaruhi kepada user experience. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita ingin menambahkan fitur baru untuk pengguna. Nah, di tahap kedua, itu tahap list competitors, kita mendaftar atau melis ya nama-nama kompetitor dari Wikipedia. Nah, kita di sini menetapkan 3 kompetitor. Yang pertama ada Encyclopedia Britannica, websitenya britannica.com. Lalu ada World History Encyclopedia dengan alamat URL-nya worldhistory.com. Lalu ada The Canadian Encyclopedia, thecanadianencyclopedia.ca. Nah, untuk tampilan Wikipedia sendiri, halaman loginnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk form loginnya itu tidak di tengah ya, tapi kalau di HP dia di tengah, yang artinya halaman login ini atau form login ini tidak responsif, tidak bisa menyesuaikan dengan ukuran layar. Gitu. Lalu berikutnya yang Encyclopedia Britannica ini di tengah, terus juga tampilannya lebih modern dibanding Wikipedia tadi. Lalu di sini ada World History Encyclopedia. Nah, di sini tampilannya juga modern dan di sini ada fitur social login.
Jadi bisa login dengan Google, lalu juga login dengan Facebook, dengan Patreon, dan juga bisa dengan Logmail. Lalu yang terakhir yang kita bandingkan ada The Canadian Encyclopedia. Nah, di sini tampilannya agak unik dibanding yang lain-lain, karena di sini menggunakan tampilan pop-up. Tampilannya juga lebih modern dibanding Wikipedia, dan di sini juga ada login dengan sosial media, walaupun pilihannya lebih sedikit ya. Di sini cuma ada Facebook sama X. Nah, di tahap berikutnya, kita menentukan fitur dan juga alur utama. Jadi yang pertama, ada form email dan juga username. Email atau username, jadi kita bisa pakai email, bisa pakai username. Lalu yang kedua ada form password, lalu ada form remember me, lalu ada tombol atau link lupa password, yang mana di situ kita bisa mereset password kalau kita lupa ya. Lalu yang kelima ada tombol atau link daftar akun jika user belum punya. Lalu yang terakhir ada tombol login dengan akun sosial. Nah, kenapa tombol login dengan akun sosial itu penting? Karena memang di zaman modern ini hampir tidak ada orang yang nggak punya sosial media. Jadi kalau ada tombol login dengan akun sosial media itu pasti sangat memudahkan. Jadi sangat disayangkan Wikipedia dan tadi Britannica belum ada ya untuk login dengan sosial media. Ya paling nggak kalau menurut saya paling minimal ada login dengan akun email lah. Oke. Nah, di tahap berikutnya kita menganalisis, kita membandingkan nih Wikipedia dan kompetitor tadi. Apa sih kelebihan sama kekurangannya? Nah, Wikipedia sendiri kelebihannya tuh ya mungkin lebih simpel gitu. Mungkin buat orang yang nggak suka ribet, yang nggak suka rame banget tampilannya, mereka bakal lebih prefer Wikipedia. Nah, tapi kekurangannya di sini space kosong lebih banyak. Mungkin karena tadi ya, dia tuh nggak responsif, jadinya ke samping, jadinya kelihatan banget banyak space yang kosong. Ya, terus form login tidak responsif, seperti tadi disebutkan. Lalu juga tidak ada login dengan sosial media. Nah, adapun dengan Britannica, kelebihannya tampilannya lebih modern. Nah, tapi kekurangannya seperti yang disebutkan tadi, tidak ada login dengan sosial media. Lalu untuk World History ada banyak pilihan login, kelebihannya. Nah, tapi kekurangannya dia tidak bisa login pakai username. Di mana tadi di Britannica, dia bisa login dengan username dan juga dengan email. Ini kelebihan dari Britannica juga. Lalu yang terakhir, The Canadian Encyclopedia, kelebihannya tidak perlu load web lain, karena kan dia sistemnya pop-up ya. Jadi nggak perlu buka halaman lain gitu. Itu termasuk ke kelebihan. Nah, terus kekurangannya sama, tidak bisa login pakai username. Kekurangannya sama dengan World History. Nah, lalu di tahap terakhir, kita menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan berikutnya. Jadi langkah-langkah inilah yang menjadi rumusan kami dalam membuat redesign gitu ya. Yang pertama, memperbaiki form login agar lebih responsif. Lalu yang kedua, memperbarui tampilan agar lebih modern. Lalu yang terakhir, menambahkan fitur login dengan sosial media. Nah, untuk hasil redesign-nya sebagai berikut. Nah, jadi di sini bisa dilihat tampilan formnya ada di tengah. Terus juga tone warnanya kita ubah ya, jadi warna biru muda, agak abu-abu gitu. Jadi kelihatan lebih segar ya. Terus juga ya intinya desainnya lebih modern lah, lebih bisa diterima oleh anak muda. Terus juga di sini kita bisa login dengan sosial media seperti akun Google, Facebook, dan juga X. Terus juga untuk tombol-tombol kayak yang bisa mengubah tampilan, terus juga ada alat-alat, itu kan ada tools sama appearances, itu nggak kita hapus, tetap ada, tapi sebagai di sini tuh dia ada tulisannya gitu, nggak cuma logo doang. Terus menu-menunya juga masih ada, dan juga untuk tombol bantuan dan tombol membuat akun juga masih ada di bawah. Nah, ini perbandingannya dibanding sebelum redesign ya. Bisa dilihat perbandingannya sangat jauh. Kalau yang di kanan itu kayak
tampilan HTML basic ya, yang CSS-nya kurang banyak atau kurang dipermak gitu ya. Nah, kalau di sini yang di redesign, tampilannya insya Allah sudah sangat bagus. Nah, untuk referensinya sebagai berikut. Nah, sampai di sini kami ucapkan terima kasih banyak pada para penonton dari video ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan inspirasi dan juga manfaat ilmu ya bagi yang mendengarkan dan juga menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.